Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Malam, malam, malam. Siap, itu lucu sih. Jadi hari ini kita ketemu lagi, geng, di segmen Citos atau cerita mitos. Nah, mungkin berbeda dari dua episode Citos yang sebelumnya. Malam ini kita mencoba untuk review dulu ya satu film yang berkaitan dengan mitos yang akan kita bahas malam ini gitu. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin kita langsung to the point, kita langsung share pengalaman orang lain gitu ya terkait dengan satu mitos, kemudian kita coba untuk breakdown, dan nantinya kita mungkin aku akan minta tolong teman-teman untuk Minto dan Mino untuk memberikan pandangannya sekilas terhadap film ini, kemudian mitos ini seperti apa, dan mungkin share lah pengalaman kalian berdua terkait dengan mitos tersebut kayak gitu ya. Aman ya, Mino, Hmm, Minto? Baik, aman, aman, aman. Oke. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama kita coba untuk review filmnya. Jadi Mino dan Minto silakan menyimak. Teman-teman Tomo Friends semuanya silakan mendengarkan. Jangan sampai terlewat kisah malam ini. Let's go. Oke, jadi film yang mau aku bahas malam ini adalah film yang juga terkait dengan suatu mitos di Indonesia yang berjudul Waktu Maghrib. Nah, Waktu Maghrib ini sendiri adalah film produksi Raffi Films, di mana disutradarai oleh Siddhartha Tata. Dan film ini juga tayangnya udah setahun lebih yang lalu nih, tahun 2023, tepatnya 9 Februari 2023 lalu. Dan sebelum ada film ini, sebelumnya juga sempat ada nih film pendeknya versi YouTube dengan judul yang sama gitu, film Waktu Maghrib. Nah, ini bisa dikatakan versi panjangnya lah, meskipun dari segi latar, dari segi pemain, dan plot twistnya pun berbeda gitu. Tapi tetap ingin mencoba untuk menghibur pastinya masyarakat Indonesia, kemudian mencoba memberikan pesan terkait dengan waktu maghrib itu sendiri seperti apa, kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya bisa share sedikit, jadi film ini sebenarnya menceritakan tentang tiga orang anak. Latarnya itu ada di satu desa di Jawa, masyarakatnya berbahasa Jawa semuanya ya. Nah, jadi dimulai dari tiga anak kecil yang sedang bermain di tanah lapang dekat hutan gitu, dan mendekati waktu surup atau waktu maghrib. Yang kemudian pada akhirnya mereka bertiga ini diganggu oleh penghuni dari hutan tersebut, dan memang munculnya itu saat waktu surup atau waktu maghrib. Kalau di aku mungkin dianalogikan sebagai hantu wewe gombel ya. Mungkin teman-teman di sini juga familiar dengan hantu tersebut. Jadi memang di digambarkan hantu yang mengincarnya tuh anak-anak, dan memang berkeliaran di waktu maghrib kayak gitu. Cuma di film ini sendiri diperlihatkan hantu ini bentuknya nenek-nenek tua gitu ya, udah keriput gitu ya, udah sangat sepuh tapi punya kuku-kuku panjang, dan ya itu suka untuk menculik anak-anak kecil di waktu maghrib kayak gitu. Hmm, Nah, hmm, film ini juga sebenarnya menjadi catatan ya, maksudnya dalam artian pentingnya waktu maghrib itu sendiri, karena seperti yang kita tahu kalau misalnya di Indonesia sendiri sangat menjadi pantangan bagi manusia, terutama anak-anak kecil, untuk berkeliaran di waktu maghrib. Beraktivitas apapun di luar rumah saat maghrib itu sangat-sangat dilarang. Kenapa? Karena mitosnya adalah waktu maghrib itu adalah waktu bagi para demit, para jin, para setan untuk berkumpul dan beraktivitas gitu ya, untuk mulai mengganggu, untuk mulai keluar dari sarangnya dan semacamnya gitu. Dan memang kenapa anak kecil? Karena anak kecil itu dibandingkan dengan manusia dewasa ya, anak kecil itu lebih lebih peka, lebih rentan, dan ya itu lebih mudah untuk diganggu atau lebih mudah untuk diserang secara mata kasat mata atau secara metafisik ya. Fisika. Betul.
gitu. Eh, dari segi para pemain juga mungkin beberapa ada yang familiar ya. Ada Aulia Sarah. Aulia Sarah juga memerankan Badara Wuhi di KKN dan film Badara Wuhi yang sekarang juga lagi tayang di bioskop. Jadi memang dari segi pemain juga oke, kemudian dari segi tampilan, view dan acting mereka juga sangat-sangat memukau gitu. Cuma endingnya ini nggak yang happy ending gitu. Jadi endingnya ini sangat gantung, dalam artian setelah selesai masalahnya ternyata si hantunya ini belum mati lah, belum musnah gitu. Seakan-akan menggambarkan bahwa yang namanya waktu maghrib dan setan itu sangat kental dan sangat erat hubungannya. Jadi mau gimana pun akan tetap ada kesempatan bagi jin, bagi setan, bagi demit untuk bisa mengganggu manusia, terutama anak-anak di waktu maghrib. Oke, itu mungkin sekilas review singkat dari film ini. Mungkin aku mau langsung menanyakan ya konteks waktu maghrib yang memang dilihat dari sisi agama Islam juga sangat sakral ya, bahkan sempat ada hadis khusus yang membahas tentang waktu maghrib ini. Jadi tutuplah pintu-pintu dan jendela rumahmu, kemudian masukkan anak-anakmu dan hewan-hewan ternakmu ketika waktu maghrib tiba. Jadi memang benar-benar sangat ditekankan bahwa waktu maghrib ini adalah waktu yang memang tanda kutip disakralkan, jadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin kalau misalnya aku bisa menanyakan pandangan dari Mino dan Mito terhadap waktu maghrib itu sendiri seperti apa? Mungkin Mino dulu, gimana? Oke, menarik. Sebenarnya kalau dari filmnya sendiri, ya tadi mungkin udah dijelaskan banyak sama Mino ya. Jadi aku sih lebih melihat ke konteks sosial masyarakatnya aja sih. Dimana sebenarnya kalau memang zaman dahulu memang benar mitos-mitos seperti itu memang digunakan untuk orang tua biar bisa mengatur anaknya gitu loh. Jadi anak diberikan rasa ketakutan untuk berkeliaran di luar rumah pada waktu maghrib. Meskipun memang sebenarnya mereka memang menukil dari hadis tersebut itu memang benar adanya. Cuman konteks-konteksnya seperti itu, dan memang kalau di masyarakat kita kan emang banyak kejadian ya. Jadi yang memang hilangnya waktu maghrib karena apa gitu kan. Nah, tapi kebanyakan hilangnya waktu maghrib ini ya memang mungkin karena dahulu kondisi dari teknologi, penerangan jalan atau apa itu kan yang masih sangat terbatas. Nah, anak-anak yang bermain ini kan kadang bermain petak umpet lah, bermain sepak bola sama teman-temannya waktu dulu kan, itu pada mungkin tersesat atau gimana. Nah, ya mungkin di satu sisi memang ada beberapa yang ceritanya benar. Kalau tadi Minu sempat menyebut Wewe Gombel, ya kalau di daerahku di Malang ini juga ya aktornya sama, aktor penculiknya itu sama, Wewe Gombel gitu kan. Nah, cuman aku nggak tahu nih apakah mitos waktu maghrib ini masih relevan Kak untuk zaman sekarang. Kalau mungkin zaman sekarang tapi lokasinya di desa-desa yang mungkin sedikit tertinggal dalam artian kayak penerangan yang kurang atau apa gitu kan, atau belum tersentuh internet 4G gitu kan, internetnya masih 3G atau bahkan sangat sulit internet di sana, hanya bisa provider plat merah aja bisa di sana kan, itu mungkin mitos-mitos tersebut masih berkembang gitu kan. Nah, tapi kalau di kota-kota besar yang mana penerangan udah kayak ini, terus ada teknologi handphone segala macamnya, ada fitur dan layanan kayak Gojek, Grab dan sebagainya, ya masa sih mitos seperti itu masih relevan bagi orang-orang kota gitu kan. Itu sih pandanganku. Cuman ya tidak menutup kemungkinan. Tapi juga tidak ada pembuktian yang jelas sih apakah orang-orang kota ini atau anak-anak yang tinggal di kota itu pernah hilang waktu maghrib gitu kan. Itu sih pandanganku soal waktu maghrib ini. Oke, menarik ya. Di satu sisi memang mengiyakan adanya mitos tersebut, cuma memang akhirnya Mino ini mempertanyakan keabsahan, kevalidan dari waktu maghrib ketika dibenturkan dengan sekarang
zaman sekarang masih ada apa enggak sih, masih relevan apa enggak sih gitu ya. Oke, menarik. Mungkin dari sisi kanan layar ya, si Minto. Mungkin Minto ada pandangan sedikit tentang waktu maghrib. Iya, jadi kalau semua terkait dengan kalau film sih ya jujurly memang aku bukan tipikal orang yang apa ya betah ya buat nonton film horor ya. Jadi memang apa namanya kurang begitu tahu tentang konteks dari filmnya sih ya cukup tahu dari penjelasan minut dan juga trailernya aja. Nah tapi ngomongin soal waktu maghrib, apakah masih ada atau tidak yang percaya dan sebagainya? Aku sendiri punya pengalaman yang cukup berkesan ketika waktu maghrib kayak gitu. Ini kejadiannya udah cukup lama sih sebenarnya dan memang sebenarnya bukan aku sendiri yang mengalami kayak gitu, tapi adikku. Oke. Nah, jadi sekitar tahun 2004-2005 di saat adikku masih kecil dan baru lahir, setiap hari adikku itu selalu nangis dan kan ya namanya bayi emang nangis kan. Tapi nangisnya tuh beda. Nangisnya tuh kayak dibikin nangis kayak gitu loh. Kalau nggak gitu pun juga nangisnya itu kayak takut akan sesuatu kayak gitu loh. Tuh, Oke. beda soal kalau semama bayi itu mau makan, minta makan atau ngompol dan sebagainya kan ya nangis, nangis biasa kayak gitu kan. Ini benar-benar nangis yang wah benar-benar gak tega deh, benar-benar kayak ketakutan lah dan sebagainya kayak gitu. Karena itu gak sekali dua kali, tapi hampir setiap maghrib, akhirnya dari orang tuaku, khususnya dari ibuku, eh, apa ya, manggil manggil orang entah orang pinter, entah ustadz dan sebagainya kayak gitu. Jadi kenapa kira-kira maksudnya kok anak saya itu selalu nangis kayak gitu dan nangisnya nggak biasa dan selalu setiap mau maghrib. Nah, dan beliau bilang saat itu ada sosok di belakang rumah kayak gitu. Jadi sebagai konteks ya, di rumahku itu dulu di bagian depan dan bagian belakang itu tuh ada kayak taman kayak gitu. Nah, bagian depan itu memang ada taman kecil tapi cukup terawat kayak gitu karena kan memang kelihatan dari depan ya. Jadi ya memang harus dirawat kayak gitu. Nah, bedanya di belakang itu taman yang bisa dibilang udah mulai nggak kerawat karena memang asri lagi kayak gitu dan memang ada beberapa bagian itu yang ya gelap kayak gitu. Nah, dari ustadz atau orang pinternya ini, dia itu bilang kalau di sudut ini kayak gitu, di sudut ini tuh gelap kayak gitu, lembab dan sebagainya. Ini tuh rumahnya yang rumah penunggu dan setiap mau maghrib, penunggu ini itu selalu datengin adikku kayak gitu, datengin adikku dan penunggu ini katanya itu bukan penunggu yang jahat. Dia itu adalah penunggu yang dia pengen nyenengin anak kayak gitu, maksudnya pengen ngudang kalau bahasa Jawanya, pengen ngajak main kayak gitu. Tapi pun secara penampilan kata ustadznya ini memang sangat-sangat tidak ramah untuk anak kecil kayak gitu. Ya kita punya bayangan tersendiri lah gimana. Nah akhirnya eh, diusirlah kayak gitu, diusirlah si penunggunya. Mungkin kalau nggak salah sampai hampir 2 atau 3 kali dicoba usir kayak gitu ya. Dan pada akhirnya sampai sekarang akhirnya tamannya itu dialih fungsikan jadi bangunan dan memang sudah terang. Jadi ya alhamdulillah sih semenjak renovasi rumah itu akhirnya adikku nggak apa ya sudah nggak nangis kayak dulu lagi. Asumsinya si penunggunya sudah pergi. Nah kalau coba dikaitkan ke yang tadi, apakah mitos soal menjelang maghrib ini masih relevan atau tidak kayak gitu. Ya kalau ditanya relevan mungkin nggak tahu ya kalau untuk sekarang ya, tapi memang punya pengalaman seperti itu dan memang ya percaya nggak percaya tapi itu ada kayak gitu dan memang yang beredar kan adalah kalau mau maghrib itu ada potensi yaitu kayak Willy Gombel kan dia suka bawa anak-anak kecil gitu ya untuk diculik kayak gitu ya. Nah ini kejadiannya memang nggak nggak sama sama sekali sih, cuman bayangin dia penunggunya itu menampakkan diri dan ngajak main setiap menjelang maghrib, yang artinya kalau semua
dikaitkan dengan hadis atau apa tadi ya, yang ajaran tadi ya. Ya bisa jadi bisa dibilang relevan sih gitu. Itu sih pengalamanku, Mino. Oke, berarti Minto sendiri menjabarkan pandangannya plus pengalaman yang pernah dialami, bukan dari sisi Minto sendiri tapi Betul. dialaminya sama adiknya Minto ya gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin pengalaman sendiri, eh Mino sendiri pernah nggak Mino ngalamin entah itu ketika kamu masih bocah gitu kan, zaman-zaman kamu kecil, atau mungkin dialami sama orang lain tapi ada kamu juga di situ gitu terkait dengan waktu maghrib. Meski aku nih orangnya cukup skeptis, cuman data valid, yakni berupa pengalaman orang lain itu tidak bisa terbantahkan. Oke. Jadi seperti argumenku yang tadi, ya aku percaya, apalagi kan ada hadisnya gitu kan, ada hadisnya segala macam. Nah, ketambahan juga waktu kecil, nah sebenarnya nggak kejadian langsung ke aku, tapi ke adikku gitu kan. Ya adikku kan waktu kecil itu pada waktu maghrib dia tuh lagi di teras rumah lah gitu kan, teras rumahnya nenek lah gitu kan kita dulu sempat tinggal di nenek gitu kan. Nah di rumah nenek itu posisinya jalan ya, depan rumah itu jalan, terus ada sedikit kayak pekarangan gitulah, pekarangan kecil, terus ada pagar. Nah di balik pagar itu sebenarnya ada ini udah masuk wilayah sekolah SMP Katolik itulah, yang mana di SMP Katolik itu menjulang tinggi tumbuh pohon trembesi. Sekilas kayak beringin gitu kan, cuman beda jenisnya gitulah. Adikku waktu menjelang maghrib dia ngelihat, mbah kak itu loh ada kera loncat-loncat gitu. Nah dia tuh mendefinisikan sebagai kera karena mungkin bentuknya hitam gitu kan, hitam dan bergelantungan di pohon trembesi. Nah terus dia bergelantungan, adikku lihat, nah katanya adikku keranya itu loncat-loncat dari pohon-pohon itu terus turun ke dari pohon ke pagar, terus nyamperin ke pagar rumah. Nah akan tetapi waktu di pagar rumah itu katanya dia nggak bisa masuk gitu. Nggak tahu nih, ini kan pandangannya anak kecil gitu kan, nggak bisa masuk. Terus pada akhirnya daripada terjadi hal-hal yang menakutkan sebagaimana pengalamannya Minto gitu kan, akhirnya ayo masuk ke dalam gitu kan. Jadi seperti itu, jadi dia masuk ke dalam. Nah tapi kembali lagi aku jadi mikir, kenapa ya anak kecil, maksudnya yang bisa melihat itu anak kecil gitu loh, apakah Nah, anak kecil ini memang sangat lemah gitu kan, atau dia kan kalau katanya orang kan karena dia nggak punya dosa dia bisa melihat gitu, apakah iya gitu kan, seperti itu atau gimana gitu, ataukah itu imaginary friend-nya gitu kan, kita kan nggak pernah tahu. Tapi kalau imaginary friend harusnya berteman kan. Nah ini kan malah menyosokkan, membentuk sosok yang menakutkan bagi anak kecil gitu kan. Itu sih yang aku menjadi bertanya-tanya. iya. Mungkin kalau misalnya terkait itu, pandanganku terhadap itu adalah anak kecil itu lebih peka terhadap hal-hal seperti ini, lebih rentan juga karena memang mereka belum bisa membedakan mana yang nyata, mana yang imajinasi. Jadi masih Mana yang orang, mana yang bukan orang ya. benar karena Mana yang hewan, mana yang bukan hewan. betul. Cuma memang dari sisi, kalau sisi agamanya kan di Islam sendiri kan ya itu lebih peka karena memang apa ya, dari segi usia, kemudian kepekaan manusia itu kan memang dari lahir udah peka sampai dewasa itu kan udah mulai mudar gitu kan. Cuma kalau misalnya dari sisi ilmiahnya, sedikit yang aku tahu adalah itu karena dunianya anak kecil ini adalah dunia yang sangat apa ya, luas gitu ya, maksudnya ya itu belum bisa mereka belum mengerti cara membedakan mana yang real, mana yang imaginary. Mereka belum tahu yang mereka lihat itu nyata atau bukan, karena biasanya tuh
apa yang dia lihat di kartun pun dia bisa mengimajinasikan itu nyata di kehidupan nyata gitu ya. Dan itu terjadi sama ponakan-ponakan. Jadi mungkin sedikit menjawab meskipun aku nggak tahu apakah itu jawaban yang pasti gitu ya terkait dengan anak kecil dan kepekaan mereka. Minta ada tambahan? Timpali minum mungkin. Tapi nggak tahu ya, maksudnya ya memang mungkin banyak terjadi ke anak kecil. Tapi ya kalau boleh cerita sedikit, nggak tahu ya dulu ada apa ya dengan rumahku ya. Jadi jadi kan memang aku orang yang ini sih, bukan asli di daerah rumahku kayak gitu kan. Dan aku mulai pindah ke rumahku itu di tahun 2000, awal 2000-an kayak gitu. Nah, sebelum adikku lahir kayak gitu kan. Nah, gak tahu kenapa di rumahku dulu itu setiap menjelang maghrib itu memang apa ya? Itu selalu berisik. Di atas genteng itu selalu berisik. Kayak gitu. Nah, ya mungkin kita bisa berpikiran kayak ya kucing kali dan sebagainya. Tapi kenapa kok setiap mau maghrib kayak gitu, dan suaranya itu bukan suara-suara kucing kayak berantem gitu, enggak, tapi lebih ke kayak suara lari-larian kayak gitu, kayak anak kecil lari-larian kayak gitu loh. Yang menyadari hal itu bukan cuma aku, tapi ibuku itu juga menyadari kayak gitu, kayak selalu ramai. Cuman ibuku saat itu dalam posisi yang kayak awalnya itu mungkin pura-pura nggak tahu kali ya, biar anaknya nggak takut atau mikir aneh-aneh kayak gitu. Cuman karena memang menjelang maghrib, selalu menjelang maghrib dan setiap hari, ya pada akhirnya dari ibuku pun nggak tahan lagi. Ibuku bilang dalam bahasa Jawa kayak gini, wis maghrib, wis dah mulai kono digolai ibumu kon, atau bahasa Indonesianya adalah sudah maghrib dan pulang, kamu dicari ibumu dan sebagainya. Nah, dan setiap kali ibuku itu bilang kayak gitu, suaranya itu langsung berhenti. Belakangan ketika coba diceritakan ulang dari ibuku, ya itu sebenarnya adalah apa ya, kayak tuyul kiriman gitu loh. Ya mungkin karena aku orang baru, jadi ya keluargaku jadi sasaran selanjutnya kayak gitu. Dan ya itu mungkin kepekaan anak kecil, iya sih. Anak kecil mungkin punya kepekaan tersendiri, tapi ya apa namanya, nggak tahu ya. Jadi ya itu tadi, apa kalau kembali ke relevan atau tidak, mau dibilang nggak relevan itu, tapi orang tua juga ngerasain gitu. Itu sih. Dari dua orang Mino dan Minto aja tuh pengalamannya tuh udah menarik. Aku malah penasaran ketika nanti ini tayang ya dan teman-teman yang lain mungkin mendengarkan, aku malah penasaran gitu apakah orang lain yang mendengarkan cerita hari ini tentang waktu maghrib ini seperti apa gitu ceritanya. Dan aku yakin akan sangat banyak sekali pandangan-pandangan dari mereka ya terkait dengan pengalaman mereka sendiri. Cuma mungkin kalau misalnya aku pribadi mau share tentang pengalaman, aku tuh selalu merasa hawa dan suasana antara dari pagi ke sore dan sore ke malam tuh beda. Entah kalian merasakan itu atau enggak. Ketika mulai maghrib sampai malam tiba tuh suasananya tuh lebih hening, lebih sepi, lebih pokoknya beda banget gitu. Entah ini memang sugestiku karena memang ya udah malam, udah memang orang-orang udah istirahat dari beraktivitas. Cuma aku masih tersugesti bahwa memang waktu maghrib, dimulai dari waktu maghrib sampai malam tiba itu ya memang waktunya kita untuk tidak terlalu banyak beraktivitas gitu. Karena yang aku pahami dan aku percaya ya adalah ada kehidupan lain yang dilakukan oleh makhluk-makhluk lain ini yang dimana mulainya itu ya ketika malam tiba. Bener apa kata Mino, memang ya kita tuh merasakan perbedaan banget ya. Jadi kita ya betul apa yang kata hadis itu kan, kita mungkin awalnya hanya tersugesti tapi lama-lama kita juga menyadari juga, wah emang vibe-nya beda tuh antara siang dan malam gitu kan. Jadi ya waktu maghrib ini benar-benar kayak perpindahan gerbang gitu aja sih, atau perpindahan dimensi antara yang kita makhluk yang kasar dan makhluk yang halus gitu loh. Kecuali bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan vibe-nya langsung
untuk Berburu untuk takjil. makhluk kasar semua. Berburu takjil Berburu dan takjil. beribadah. Gitu. Mungkin buat teman-teman semuanya juga terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak cerita ini. Mino dan Minto, terima kasih untuk ceritanya, share pengalamannya dan pandangannya terkait dengan waktu maghrib. Terima kasih kawan-kawan. Yo 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 yo. Mungkin juga untuk teman-teman yang lain, misalnya kalian tergugah untuk, pengen deh cerita pengalaman pribadi mungkin atau pengalaman orang lain yang ingin diceritakan ke kita, silahkan. Kita terbuka untuk menerima semua cerita teman-teman, apapun itu. Nantinya akan aku share di kolom deskripsi email dari tomoren.id, jadi teman-teman bisa langsung kirimkan cerita yang menarik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.